Pemirsa, pemirsa. Sorry. Welcome to FHC Institute Channel. Kembali lagi dengan saya Ade. Ya. Kita semua inginkan kalau pakai akurat online, laporan keuangan kita rapi, gampang dibuat, dan gampang dibaca, gitu kan? Oke, gimana sih caranya? Nah, salah satu yang harus kita lakukan adalah setup database. Oke, jadi kita asumsikan begini. Kalau kalian mau laporannya A, maka caranya harus A. Tapi jika kalian mau laporan B, maka caranya harus B. Mulai kebayangkan? Jadi, kalau kalian mau laporannya rapi, mudah dibuat, dan mudah dibaca, maka settingannya harus seperti itu. Mau tahu caranya? Jawabannya ada di video ini. Check this out. Oke, kita asumsikan teman-teman sudah punya akun untuk login ke Akurat Online ya. Lalu klik buat database. Lalu isi kolom untuk nama database-nya bebas. Lalu klik simpan. Nah, muncul database-nya ya. Lalu kita klik database-nya untuk setting profil dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya yang muncul adalah info perusahaan. Nah, di sini ini yang wajib diisi itu adalah nama perusahaan, lalu level distribusi bidang usaha, tanggal mulai data, periode kwitansi, dan alamat perusahaan. Nah, di sini kita isi kolom untuk nama perusahaannya, contohnya adalah Toko Akurat Online. Ya. Lalu di level distribusi di sini hanya ada 3 pilihan, produsen, distributor, dan retail. Ya. Contohnya kita isi retail, dan di bidang usahanya di sini teman-teman bisa pilih. Jika tidak ada pilihan atau bingung bisa isi others atau lainnya. Nah, terus di tanggal mulai data, contohnya misalkan kita mau mulai input bulan Juni, maka yang kita harus masukkan adalah 31 Mei 2020. Ya. Lalu di alamat perusahaan contohnya adalah Jalan Pahlawan Revolusi, Jakarta Timur. Oke, kota administrasi Jakarta Timur. Yuk kita lanjut. Selanjutnya adalah fitur dasar. Fitur dasar ini lebih ke kondisi perusahaan teman-teman sekarang atau saat ini. Apakah perusahaan Anda memiliki beberapa cabang yang berbeda lokasi? Anggap ini kita abaikan. Apakah perusahaan Anda bertransaksi dalam mata uang asing? Oke, ini juga kita anggap abaikan saja dulu ya. Apakah perusahaan Anda memungut dan membayarkan PPN? Ini juga kita abaikan dulu. Apakah perusahaan Anda memotong atau dipotong PPh 23? Oke, ini juga kita abaikan terlebih dahulu, nggak masalah. Saat mengeluarkan uang perlu melalui proses approval, ini juga kita abaikan. Apakah perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan? Kalau ini biasanya wajib ya, karena setiap perusahaan ingin tahu aset-aset perusahaannya. Lalu, apakah perusahaan Anda menghitung anggaran biaya, beban, dan penjualan? Ini kita abaikan juga ya. Oke, fitur dasar ini bisa kita ubah nanti pada saat database sudah jadi. Jadi nggak usah khawatir ketika misalkan di sini PPN-nya tidak dicentang. Ketika database jadi, nanti itu bisa diaktifkan. Oke? Lalu kita klik lanjut. Nah, selanjutnya ada penjualan. Nah, untuk penjualan ini kita asumsikan saja karena kita perusahaan baru ya. Kita cukup mengaktifkan 2 saja ya. Ada retur penjualan dan syarat dan tengah waktu atau biasa kita sebut tempo. Lalu klik lanjut ke pembelian. Nah, untuk pembelian karena perusahaan baru, anggap aja perusahaan kita itu sudah membuat PO. Oke, selanjutnya kita ke fitur persediaan. Nah, di fitur persediaan ini ada hal yang wajib kita perhatikan, yaitu metode perhitungan biaya persediaan yang digunakan. Alasannya kenapa? Karena ketika sudah memilih salah satu antara rata-rata atau FIFO, maka itu tidak bisa dirubah atau bersifat mutlak. Oke.
Kita asumsi pilih rata-rata karena yang umumnya itu adalah rata-rata. Oke, kita pilih rata-rata, lalu klik lanjut. Ke fitur selanjutnya adalah akun perkiraan. Akun perkiraan ini kita pakai akun standar dari sistem Accurate saja ya. Lalu klik selesai. Dan muncul tampilan seperti ini. Kita centang saja bagian pojok kiri bawahnya, lalu klik tutup. Maka setup database awal sudah selesai. Tada! Oke, gimana? Mudah kan setup database-nya? Jadi ingat, ketika laporan kalian ingin rapi, mudah dibuat dan mudah dibaca, maka settingan database kalian harus sesederhana mungkin. Alasannya kenapa? Karena semakin sederhana settingan database kita, maka semakin mudah juga untuk penginputannya dan semakin gampang pula untuk membaca laporan keuangannya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jika kalian ada pertanyaan, silakan kontak nomor di bawah ini atau kunjungi website kami di facinstitute.com. Untuk kalian yang sudah menonton, terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Dadah, see you.